Alhamdulillah allazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alimi minas syaitonir rajim. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adau'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa amila amalan soliha faulaika yadkhulunal jannah wa la yujlamuna syai'a. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu ikhwatu iman, jamaah taklim Masjid Al-Fitrah, Perumahan Gria Prima Asri Bale Endah, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkung tipayun sim kuring nada dihapunten karena suara sim kuring rada peura margi seueur pisan proyek panggilan ceramah gitu. Mohon nuju marema ieu teh marema pisan. Dugikeun giung abdi teh nampi amplop teh giung pisan. Saking ku giungna nampi amplop ku abdi dipiceunan eta amplop teh. Ngan jerona diamankeun. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita bicara masalah Isra wal Mi'raj, maka yang sering ditekankan oleh setiap para pembicara yaitu di mana ada kesempatan spesial baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil khusus oleh Allah untuk berhadapan dengannya di tempat kerja Allah yang Maha Agung. Satu-satunya makhluk yang bernama manusia hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan masuk di tempat Allah berarsy. Allah bersemayam, Allahu Akbar. Nabi pernah mengajak malaikat Jibril untuk masuk ke tempat Allah. Kata Jibril, Muhammad, aku tidak diizinkan Allah untuk berhadapan langsung. Hanya engkau saja yang bisa masuk. Ini sebuah penghormatan dari Allah kepada baginda Rasul. Sekaligus di dalam pertemuan itu sama-sama kita mafhum Allah memberi perintah khusus kepada Nabi dan umatnya untuk melaksanakan perintah sholat. Satu-satunya perintah dalam Al-Quran sebagai kewajiban kepada kita sebagai kaum muslimin hanya sholat yang tidak melalui perantara malaikat Jibril. Ini mengandung pengertian betapa ibadah sholat itu menjadi sangat penting bagi seorang muslim. Mengapa? Karena sholat itu salah satu bentuk terobosan sebagai sarana mi'rajnya seorang muslim kepada Allah. Nabi mi'raj langsung ke Allah, urang mah mi'rajna
melalui solat. Kukituna Bapak Ibu, jangan pernah mengabaikan kewajiban solat. Awalu mayuhassabu bihil abdi yaumal qiyamah min amalihi as-solah. Amalan pertama yang diperiksa Allah dari orang Islam adalah solat. Fa'in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Siapa yang solatnya baik, dia akan beruntung dan bahagia. Wa inna qasad faqad khaba wa khosaro. Siapa yang solatnya buruk, dia akan rugi dan menderita. Hati-hati Bapak Ibunya. Ini perintah solatnya langsung dari Allah kepada Rasul, tidak melalui malaikat Jibril. Supados naon? Menjadi perhatian. Sekaligus eta solat ngarupikeun ibadah yang paling pokok dina kahirupan kaum muslimin. Di tengah dinamika kesibukan kita melakukan aktivitas di dalam kehidupan di alam dunia ini, solat itu sebagai aturan main ritme kesibukan. Kersibuk urang teh gawe di kantor, neangan duit di pasar, datang ajan zuhur istirahat heula cak Allah, laporan heula ka kuring, mi'raj heula ka kuring, supados anjeun regreg hirupna. Jadi para ulama menyebut istirahat yang paling paripurna bagi seorang muslim adalah solat. Sok, lamun orang Islam solatna sudah benar, pasti regreg dina manah teh. Sacape-capena urang neangan dunia, regreg nggak solat mah. Sumuhun, asal solatna bener. Lamun aya nu salat tapi tara regreg wae, salatna nu teu bener. Lanjut. Hirup keneh. Kade hari subuh mah melongna cantang tu hirup gitu. Ibu, bapak, ikhwatu iman, terkait dengan hal tersebut, maka tentu saja sejalan dengan perjalanan waktu, terpengaruh oleh pengaruh zaman, lambat laun pada akhirnya akan bermunculan generasi demi generasi dari kaum muslimin yang tidak sadar bahwa sholat itu ibadah prioritas, ibadah utama. Mereka lebih hanyut kepada kesibukan dunia. Akhirnya sholatnya tidak berkualitas. Bahkan tidak sedikit banyak saudara kita yang meninggalkan sholat. Pantes upami Nabi tegaskeun, bainal abdi wal kufri tarkus sholat. Nu ngabentenkeun antara umatku dengan umat di luar umatku nyaeta sholat. Waman kafaro, siapa saja orang yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia sudah kufur. Tapi kufurnya kufur amali, kufur perbuatan. Tapi kalau seumur-umur sholat ditinggalkan, bisa masuk derajat kufur i'tiqadi. Dan kalau ada orang ngaku Islam tara sholat-sholat, maaf ini ya, maka para ulama menyatakan yang bersangkutan sebaiknya kalau meninggal dunia, mayitna entong disolatkeun ku ulama, jeung entong disolatkeun ku jalmi nu saroleh. Biarkan dia disolatkan oleh orang yang kelakuannya sami jeung eta mayit. Apalagi kalau ingin dibawa ke masjid, tong waka salat ge henteu, piraku geus jadi mayit hayang ke masjid. Jadi nu hirup teh tong nyanyawanan. Kalau ada yang meninggal dunia,
yang hidup itu jangan sok tahu. Bawa ke masjid, bawa ke masjid. Tanya heula ka mayit, tanya. Hari mana hayang ke masjid? Pan keur hirupna ge tara ka masjid. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin disolatkan mayitna, maka keur hidup harus solat. Jangan sampai kita jauh dari pelaksanaan solat. Apalagi kalau kita ingin dibawa mayit orang ke masjid, keur hirup kudu ka masjid. Kakuping teu ye? Naonna salat jeung ka masjid. Nah, ketika pergeseran budaya, pergeseran waktu, nah yang muncul adalah generasi-generasi buruk dari orang Islam. Dan ini sudah disinyalir kuat oleh Allah. Bapak Ibu lihat dalam satu firman Allah di dalam Al-Quran surat Maryam. Surat apa Bu? Maryam. Surat Maryam teh surat urutan ke-19. Ayat 59 sampai ayat 60. Maryam itu indungna Nabi Isa alaihissalam. Satu-satunya perempuan yang pernah hidup di muka bumi yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, tapi punya anak. Itu hanya Siti Maryam. Kenapa seorang sosok Siti Maryam tidak disentuh lelaki, tapi dia punya anak? Ini ada yang berpendapat, ini menunjukkan bahwa Allah tidak ridho sekelas Siti Maryam yang suci ini disentuh laki-laki. Makanya awewe nu boga anak tapi tidak pernah disentuh ku lelaki hanya Siti Maryam. Tapi di akhir zaman seueur awewe nu boga anak teu boga salaki gitu. Leres teu? Di dia anu kitu. Nu kitu aya di dia. Kade margi keur usum. Kalau ada perempuan hamil ilegal tanpa diawali dengan ikatan pernikahan, sebesar apapun kadar kehamilannya, omat, jangan pernah ditikahkeun. Ini pendapat jumhur. Mengapa perempuan yang sedang hamil jangan ditikahkeun? Karena perempuan yang sedang hamil itu sedang dalam masa iddah. Masa iddah itu masa menunggu, masa menahan. Sehingga dia tidak boleh ditikahkeun. Ya Bu? Bu? Kade tong cilang-cileung. Can keluar bajigur mah. Sampai di mana bete? Perempuan yang sedang hamil dia sedang masa berapa lama masa idah perempuan hamil? At-Tolak surat 65 ayat keempat. Wa ulatul ahmal ajaluhunna ayadokna hamlahunna. Masa idah perempuan hamil itu sampai melahirkan kehamilannya. Ketika ada pendapat yang membolehkan perempuan hamil ditikahkan asal oleh laki-laki yang menghamilinya, saya hanya bisa menghormati. Tapi siap-siap ustadz yang berpendapat perempuan hamil boleh ditikahkan, siap-siap tanggung jawab di akhirat. Karena itu sama dengan mereka ingin melegalkan perzinahan. Contoh, kakaknya menghamili perempuan.
cek ustad ia menang ditikahkeun, maka adiknya akan ikut jejak kakaknya. Ngahamilan deui awewe batur. Da lanceuk lagi menang ditikahkeun. Jadi ada prinsip bobogohan teh menang ngahamilan heula. Padahal hubungan suami istri tanpa diawali dengan pernikahan jinah itu. Peperihan dihukum ente cing tong ditikahkeun. Jadi pelaku jinah itu paling berat bertobatnya. Kenapa paling berat? Kalau dosa-dosa lain termasuk musyrik sekalipun, kalau berkesempatan ruh masih bersatu dengan jasad, belum sampai di tenggorokan, melakukan musyrik seperti Umar bin Khattab, Allah ampuni kemusyrikannya. Akibat melakukan musyrik, kalau bertobat mah dihampura ku Allah. Innallaha yuqbalu taubatan minal abdi malam yugargir. Sebanyak apapun dosa hambaku, kalau dia mau bertobat kepadaku, ku ampuni sepanjang ruhnya belum sampai di tenggorokan. Jadi walaupun ada ayat yang mengatakan dosa musyrik tidak terampuni, itu perlu penjelasan yang dalam. Semua dosa diampuni kalau tobatan nasuha. Istighfar bil lisan, istighfar bil qalbi, istighfar bil amal. Bibir berkata astagfirullahaladzim, hati menyesali dan berjanji tidak mengulang lagi. Istighfar bil amal, lakukan amal kebajikan, ketaatan kepada Allah yang totalitas. Innallaha ghafurur rahim. Dihampura. Entong aya istilah kagok edan. Aing mah kagok edan. Eta teh edan gitu tuh. Tapi maaf, kalau berzina mau tobatnya teu cukup ku istighfar. Teu cukup ku istighfar bil lisan. Tidak cukup istighfar bil qalbi. Dia harus siap menerima hukuman konsekuensi perbuatan zina. Apa hukuman dari para pelaku zina? Ada dua. Kalau ada laki-laki, perempuan, dia belum pernah melakukan hubungan suami istri, dan ketika dia lakukan secara ilegal, ini hubungan pertama ini disebut sebagai jinah goir muhson. Jadi kalau ada bujang gadis melakukan hubungan suami istri di luar ikatan pernikahan, ini hubungannya ini jinah goir muhson. Kalaupun dia belum nikah, tapi hubungan suami istrinya diulang deh nuka dua ye, nuka dua dah hayang nambah cenah kedua yo. Tah nuka dua teh masuk kepada jinah muhson. Bapak selingkuh jeung mantan kobogo gara-gara reuni itu teh. Pan ayeuna keur usum reuni teh yo. Reuni cikipi cinta lama bersemi kembali gitu. Langsung melakukan hubungan. Nah eta teh jinah muhson. Kalau mau tobat jinah muhson teh jaldu mi'atin. Camuk 100 kali. Warajmu, rajam sampai mati. Kubur tubuhnya di bumi, biarkan leher dan kepalanya saja yang nampak. Hadirkan kaum muslimin, laki-laki yang beriman, berbadan sehat, bekali mereka batu segede perep. Baledogan si pelaku zina muhson, jangan beri rasa kasihan supaya cepat mati. Eta zina muhson teh di baledogan. Lamun ridho anjeuna, insya Allah di akhirat moal dirajam ku Allah. Makanya hati-hati ya, jangan sekali-kali berani-berani kekituan. Semohon.
Karena setan itu seneng ngadorong orang-orang Islam untuk maksiat, dan setan itu membenci orang Islam yang rajin datang ke pengajian. Jadi nu teresep ke pengajian teh jurig. Jelas itu? Jelas itu? Nu ngahalangan jelema datang ke pengajian teh jurig. Jurig aya tina bangsa jin, aya jurig tina bangsa manusia. Jadi jelema-jelema nu teresep ka pengajian jurig eta teh. Sumuhun Bu. Jadi lamun aya nini-nini nu ngomong ibu-ibu tong ka pengajian eta teh jurig. Punten kagok edan ye. Nah, kudu ngurus wae kaum Islam. Memang nah ngaji teh membuat anak jadi tidak benar. Sumuhun karunya nu teu ngarti ieu. Lanjut. Ibu, bapak, ikhwatu iman. Jadi tolong ya, kalau ada yang hamil di luar nikah jangan ditikah karena dia sedang masa iddah. Dan masa iddah perempuan itu banyak penyebab. Penyebab pertama hamil. Penyebab kedua dicerai ku salaki. Masa iddahnya 3 kali masa kuru, 3 kali masa haid, 3 bulan. Ketiga penyebab masa iddah perempuan itu ditinggal mati suami. Ibu kalau ditinggal mati suami jangan nikah dulu sebelum masa iddah ibu selesai. 4 bulan 10 hari. Al-Baqarah 234. Eta masa iddah perempuan yang ditinggal mati suami. Setelah itu kalau ada yang berminat ke ibu, silakan. Kalau ibu masih kene hayang boga salaki, itu pun kalau nilai jual ibu masih bagus. Ya kalau ada peminat, kenapa tidak? Derwe asal alus. Tapi hati-hati, tetap selektif. Karena sekarang banyak lelaki nu teu bener. Tinggal we di lingkungan selebritis tuh. Nikah irung getihan. Nikah cekek, cerai deh gitu. Hati-hati dengan salaki ibu. Kudu nu soleh lah. Ya model abdi lah gitu. Aman lah ku abdi mah. Mohon aman, hari yang ustad mah aman lahir batin dunia akhirat. Ngan masalahna wani ente. Oh abdi mah peluang teh seueur pisan. Yang konsultasi agama ke rumah itu puluhan. Usia-usia di bawah 40 tahun. Ustadz, saya sudah 12 tahun menjanda. Anak saya baru 1, Ustadz. Tolong doakan saya, Ustadz, supaya saya punya suami yang bisa jadi imam dunia akhirat. Jero hate aing eta teh aing. Aing eta teh aing. Lain teu ngarti, ngan teu wani kuring. Lain teu wani, can wani. Sampai di mana bete? Bapak orang Sunda, Pak? Orang Sunda? Oh bukan. Pantesan ngahulang ti tadi. Batur Maseri imah tidak di teu ngarti. Mohon maaf ya Pak ya. Tapi kudu ngarti Pak, kudu ngarti. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah sekarang ini ada fenomena menikah tapi tidak mau punya anak. Leres ente? Ini bukan persoalan baru. Child free atau children free. Mau nikah tapi tidak mau punya anak. Sudah berlangsung lama di kawasan Amerika dan Eropa. Walaupun persentasenya kisaran 15-20% para pelaku nikah itu. Nikah tapi tidak mau punya anak.
Dan ini merupakan satu bentuk konsep gaya hidup manusia modern yang tidak dilandasi oleh pemahaman agama. Pantaslah kalau di Amerika, di Eropa, mereka kan rata-rata, mohon maaf ini, para pelaku nikah tidak ingin punya anak itu orang yang bukan muslim. Dan ironisnya hari ini banyak orang Islam yang ikut-ikutan konsep hidup berumah tangga seperti itu. Padahal bertentangan dari berbagai sisi, baik dari sisi psikologis, sosial, ekonomi, kemudian beladi tuna dari biologis. Dampak penyakit akan banyak muncul. Orang yang selalu pakai KB, ibu-ibu yang ditanam KB-nya, yang diminum KB-nya, itu secara anatomi merusak. Minimal kanker, maksimal kanker, kemudian stroke, jantung, kena empedu, kadek ya. Semohon nikah mah di agama ingin punya keturunan. Karena dalam ayat surat An-Nisa surat keempat ayat ketiga, Juyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Telah ditanamkan kecenderungan bagi setiap manusia secara fitrah senang dengan perempuan, lelaki senang perempuan, perempuan senang lelaki. Eta fitrah kade. Jadi kalau anak kita ini, kita punya anak umur 22 tahun tapi can boga kabogo kade kudu hariwang. Anak 25 tahun lulus kuliah encan boga kabogo kudu hariwang. Jangan berkata alhamdulillah anak abdi mah bager tara bobogohan, lain bager geringnya tete. Kudu resep ka awewe. Ngan resepna normal, entong resep teuing. Pan aya nu beki awewe. Semohon sudah punya pasangan, maka Allah tegaskan kefitrahan manusia itu wal banin, ingin punya anak. Jadi kalau ada pernikahan tidak mau punya anak bertentangan dengan firman Allah. Kata Nabi, perbanyaklah keturunan kalian, aku akan bangga dengan keturunan kalian karena dia akan memperbanyak umatku. Jadi kalau nikah mah harus punya anak. Semohon ada stigma buruk. Kalau ada orang berumah tangga tidak punya anak, pasti ada omongan-omongan negatif. Mandul tah, karunya, tak itu. Jadi normal saja ibu bapak. Kalau nikah kudu boga anak. Karena anak akan menambah rezeki. Nahnu narjukuhum wa iyakum. Kami yang nanggung rezekimu dan anak keturunanmu. Jadi jangan takut. Sebab salah satu konsep nikah tidak ingin punya anak itu dari sisi ekonomi sieun teu kaparaban. Ada yang tidak mau nikah karena dia tidak punya pekerjaan tetap. Padahal rezeki anak melalui bapana. Bapana geus kolot melalui anakna. Kitu hukum alam nanti kitu. Buktinya maaf ini ya, saya waktu kecil bisa makan bisa segala rupa si bapak nu digawe. Rezeki saya melalui si bapak ikhtiarna. Bapak saya geus kolot melalui abdi. Kitu. Jadi lamun orang boga rezeki, prioritaskan orang tua. Termasuk mitoha. Bere mitoha teh. Entong diabaikan mitoha teh. Bapana pamajikan orang. Da abdi maka mitoha nyaah pisan. Martabak 2 loyang teu eureun-eureun. Saminggu 2 kali martabak. Menjelang meninggal nage dibere martabak. Belewek. Isukna maut. Sampai di mana betul? Jangan takut dengan ekonomi, bukan martabak, ekonomi. Iya mah jamaah teh eureun di martabak.
Yakin Allah yang nanggung. Dan tentu saja dampak-dampak buruk yang lainnya akan mengikuti. Saya punya jamaah. Dia itu tergolong artis. Nikah sudah 5 kali. Tapi tidak punya anak. Ini salah satu bentuk konsep hidup tidak mau punya anak. Dan terkadang biasanya nikahnya bukan kebujangan. Nikah nate ke lalaki numapan. Dan nikahnya pun siri. Terkadang ada kolaborasi dengan niat yang lain. Nyaeta nikah mut'ah. 2 tahun saja ya, tak itu. Jadi nikah pembatasan waktu. Mes bosen, duit mes benang, cerai, ganti deui nu lain. Ta ayeuna teh kena kanker eta si awewe teh. Sakitu geulisna ayeuna mah begang. Dipelong ku abdi, neng terang kitu maneng tak kitu. Halus Bang Kaning, halus. Pan ada artis terkenal di kota Bandung, terkenal pisan, yang orang Bandung bahasa Sunda nyanyi nage, kena kanker begang goreng. Jadi nu kena kanker mah pasti goreng we lah. Makanya ibu mumpung can kena kanker, jaga kesehatan. Bisi kena kanker, goreng ibu. Ngomong geus goreng kena kanker. Nya awewe goreng kena kanker, lebih goreng. Sampai di mana beda? Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita lihat ayatnya. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 59-60. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun. Akan datang nanti di akhir zaman. Mim ba'dihim, setelah mereka, para mufasir menyebutnya setelah generasi sahabat, setelah generasi tabi'in, akan muncul di akhir zaman akibat pengaruh-pengaruh budaya di luar Islam, di mana akan hadir sosok manusia muslim di mana mereka disebut khalfun, generasi buruk. Kalau bahasa Sunda nate goreng patut, sudah goreng make patut gitu. Hebatnya bahasa Sunda teh apa ya, bahasa Sunda itu tajam gitu. Goreng patut, nangkarak bengkang. Eta bahasa Sunda. Eta tamu tita abus kajarau, di mana-mana abus mak kajarau. Eta mobil pajukeun ka hareup, nya maju mak ka hareup. Tapi orang Sunda mah lamun ngomong teh kudu kitu. Eta mobil pudurkeun ka tukang, nya mundur mah ka tukang. Ini yang membuat saya betah di Sunda teh eta. Banyak istilah Sunda yang sulit diindonesiakan, seperti culang cileng, hese. Ada lagi ngahuleng, hese. Ampul-ampulan, hese. Termasuk naon bahasa Indonesia na mangkaning, hese. Saya cari di kamus apa Indonesianya mangkaning, hese. Ternyata mangkaning teh dulurna bikaning. Ya kalau ada mangkaning pasti ada bikaning. Bucitrek pasti ada pacitrek. Punten ya. Ngara tetunuh ya. Ceramah subuh mah aduh enggak dalil we geus jempek dengdek gitu. Bapak Ibu ikhwatul iman, mengapa generasi umat Islam di akhir zaman disebut generasi buruk? Karena umat Islam di akhir zaman itu memiliki 2 penyakit. 2 penyakit yang sangat berbahaya. Pertama, ado'us sholah, suka menganggap enteng solat.
Penyakit kedua, ittiba'us syahwah. Suka mengikuti syahwat dunia tanpa batas. Kalau ada nanti di akhir zaman orang-orang yang mengaku Islam menganggap enteng salat lantaran ngebeberik dunia teeren-eren, fasaufa yalqauna goyya. Kelak mereka akan dimasukkan ke dalam sungai Al-Goyu. Ini terjadi perbedaan pendapat, tapi kebanyakan menyebut Al-Goyu itu sejenis sungai adanya di neraka, mengalir di dalam sungai itu darah busuk. Darah busuk, nanah, keberem-bereman, kental, mendidih. So, kebayang tuh, darah busuk, kental, mendidih, ngagolak, jeung bau bekok. Tapi tidak ada bekokan. Cuma saya lebih senang menyebutnya geus bau bekok itu. Leuwih ti bekok. Keur saha eta teh? Keur ngabebeskeun nu ngaku Islam tapi keur hirupna sok nganggap enteng salat jeung ngagugu nafsu dunia. Illa man taba, kecuali dia berkesempatan bertobat. Ciri orang yang bertobat, wa amana, dia tingkatkan iman. Ciri orang yang beriman, wa amila soliha, dibuktikan dengan amal soleh. Nah, kalau ada orang yang punya dua penyakit itu, bersegera bertobat, meningkatkan iman, memperbanyak amal soleh, faulaika yadkhulunal jannah, dia akan aman di akhirat, masuk surga. Wala yujlamuna sayyi'a, Allah tidak melakukan kecurangan di dalam menghitung amalan-amalan hambanya, tidak pernah menjolimi hambanya. Allah Maha Adil. Nah, yang jadi poin penekanan kita lihat dua penyakit itu. Naon disebut ado'us sholah teh, supaya kita terhindar nih. Yang dimaksud ado'us sholah itu, ibu bapak, orang yang sholatnya suka diakhir-akhirkan. Sholatnya sok diakhir-akhirkan. Zuhur jam 1 langkung 2 jam gitu. Mepet we terus. Kadang-kadang maghrib jeung isya dijama. Nyieun dalil sorangan. Kunaon maneh maghrib dihijikeun jeung isya? Aduh sibuk euy. Mana dalilna? Ah kumaha aing we. Nah, ini bahaya tuh anak itu. Tidak boleh menjama tanpa kebolehan yang dijelaskan oleh syariat. Orang yang boleh menjama sholat itu, satu, musafir. Kedua, situasi darurat. Walaupun tidak safar tapi darurat. Seperti ibu bapak hajatan lalu mengadakan pernikahan anak di gedung, target jam 1 selesai, ternyata tamu terlambat, berduyun-duyun datang bersamaan dengan datangnya asar. Zuhurna ente dilakukan, asar keburu datang. Tah, kalau yang hajatan seperti ini boleh dijama zuhur jeung asar. Walaupun di kampung-kampung saya banyak teman yang jadi kiai di Garut, di Tasik, kalau hajatan itu datang zuhur, tinggalkan tamu, mana nama sholat we. Yang ditinggalkan pengantin. Kayak bapakna datang yang inungna pengantinna ini sholat. Datang ke tamu, mana pengantinna? Keur sholat. Kalau di lembur mah disiplin. Saya datang, mana kiaina? Keur sholat. Kalau kita mah di Bandung, ya dibolehkan. Karena sudah di make up, menang mayar mahal kan gitu. Geus lah, eta mah darurat. Asal entong nikahkeun unggal poe gitu. Siapa lagi yang boleh memperoleh hak rukhsah menjama salat walaupun tidak safar? Dokter bedah. Dokter bedah. Perhitungan jam 9 pagi, jam 1 selesailah. Jam 1 beteung pasien geus muka can beres-beres. Jam 2 can beres, jam 3 can beres. Nah, itu boleh. Dokter bedah
boleh menjama zuhur dan asar. Tidak boleh disiplin. Tidak boleh disiplin. Beteng pasen geus muka, zuhur tinggalkeun heula. Atuh beteng pasen geus muka. Semohon. Lanjut. Jadi ibu kalau mau sholat di jama, mau sholat di ringkas, banyak jalan-jalan. Minimal Balai Endah, Pangalengan. Sudah masuk Pangalengan. Saya kemarin bawa jamaah ke Kawah Derajat dalam rangka rekreasi lah. Lain tadabur alam, rekreasi lah. Gitu. Mau healing, mau hulung, pokoknya mau hulin. Pokoknya mau ulin. Sudah saya ajarkan jama qashar. Itu ayat dalilna surat An-Nisa 101. Jangan diintervensi oleh logika dan perasaan. Arek naon di qashar, pan urang mah tumanina, tah eta teu boga ilmu. Kalau musafir mah qashar jama. Semohon beda kalau ke Mekah ke Madinah mah. Walaupun Umar bin Khattab yang rumahnya di Madinah ketika ke Mekah tetap diminta oleh gubernur Mekah untuk mimpin sholat. Umar berkata, kalian lebih punya hak jadi imam, tapi engkau presiden Umar, kami ini menghargai anda presiden, anda ulama, jadi imam. Karena ada izin dari tuan rumah, akhirnya kata Umar bin Khattab, baik kalau begitu, aku musafir, aku qashar, kalian tam, aku ringkas, kalian sempurna. Umar bin Khattab tetap jadi imam di Masjidil Haram 2 rakaat. Tapi lagi-lagi kalau saya bawa jamaah pergi umroh atau haji, saya ambil garis tengah. Di satu sisi hargai sedekah Allah bagi musafir untuk menjama dan qashar. Di sisi yang sama manfaatkan kesempatan ketika di Mekah di Madinah untuk totalitas ibadah yang baik. Jadi zuhur asar jama qashar, maghrib isya subuh bermakmum kepada imam mukimin. Itu aman. Sebab kalau semuanya ditamkan, disempurnakan, maka ada pernyataan kalau ada orang safar tidak mengqashar dan menjama, itu orang sombong. Kenapa sombong? Haja sadaqallahu alaikum. Menjama dan mengqashar salat itu adalah cara Allah bersedekah kepada kalian wahai musafir. Faqbalu sadaqatahu, maka ambil sedekah Allah itu. Sehingga kata para ulama, kalau ada orang safar tidak dijama dan qashar, sombong eta jelema. Pan aya jelema ayeuna arek naon di qashar-qashar, geus we opat. Nah, sombong di mata Allah. Makanya ambil garis tengah. Yang mana yang di qashar teh? Nu opat kade. Zuhur, asar, isya jadi 2 rakaat. Maghrib teu meunang 1,5 gitu. Nah, mane maghrib 1,5 qashar oi. Ai 1,5 rakaat kumaha praktekna? Goyang itik. Semohon. Sampai di mana bete? Jangan diengke-engke. Ado'us sholah teh orang yang hidupnya suka mengulur-ulur waktu Kenapa? Karena kesibukan di pasar kerame nu beli, nu sholat, nu dagang orang Islam, melayani pembeli terus. Sieun dunyana leungit, akhirna sholatna mepet, eta tergolong kholfud. Semohon. Kenapa di lingkungan pasar ada masjid agung? Karena para pedagang asik menghadapi pembeli. Saya pulang ceramah dari Bung Bulang. Tahu Bung Bulang tidak? Bung Bulang, Pakenyeng, terus Cicewu, Pengalengan, lewat Banjaran. Sepanjang jalan raya Banjaran itu dari jam 11 malam penuh dengan yang dagang di pinggir jalan. Sampai menjelang subuh saya lewat situ.
eta suara ajan di Masjid Agung terdengar, nu dagang tetep wae. Kalau orang yang beriman mendengar ajan di kendaraan, cari masjid, cepat, itu kudu kitu. Entong aja antep keda urang maker di jalan. Awan pakai mobil sorangan mah mampir. Kalau kecuali pakai mobil umum. Tapi kalau di booking mah mobil umumnya bisa di calling, pir, nyimpang heula pir, salat subuh. Ente milu pir gitu. Mangga gitu. Semohon. Pokoknya malam pimpinan rombongan ustad, supir nage sieun. Nu tara salat ge milu salat gitu. Semohon. Jadi ibu bapak jangan pernah diundur-undur salat ya. As-salatu ala waktiha. Salatlah tepat waktu. Apalagi wa jamaah, berjamaah. Fil masjidi, di masjid. Itu lebih sempurna. Yang kedua, ada'us shalah itu orang yang salatnya tidak pakai ilmu. Di akhir zaman banyak orang Islam salat tidak pakai ilmu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini bukti salat kudu pakai ilmu. Untuk bisa salat mendekati sunnah Nabi, banyak baca, banyak bertanya. Medianya adalah di majelis taklim. Makanya tong dinyarek-carekan ibu-ibu areka masjid teh ngaji teh tong dicarekan. Lawan bu, lawan. Lawan. Da geus kolot ieu. Tinggal nunggu waktu manehna. Tapi ku Allah mah diantep istijrot. Sok sia kuaing dipanjangkeun sia umurna. Ngan di mana pae kuaing dicekek sia. Mun istijrot eta teh. Makana pertengtang bae terasa poe ka umat Islam teh. Lanjut. Nukatilu ada'us shalah teh orang yang salatnya tidak mencapai derajat khusyuk. Khusyuk teh fokus menghadirkan Allah. Ini intisarinya. Khusyuk mi'raj. Mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu sarana mi'rajnya orang Islam. Hadirkan Allah. Jaga bacaan, jaga gerakan. Tetapi panca indera tetap berfungsi. Mata melihat, telinga mendengar. Pikiran berjalan. Itu khusyuk. Nabi sedang salat, Hasan Husain naik ke punggung. Nabi rasakan aya incu. Eta khusyuk. Jadi lamun ibu kersujud aya nu numpak kade. Lamun berat teuing lain incu. Tajong bu. Sampai di mana bete? Bapak berwudu di tempat wudu. Salat berjamaah. Allahu Akbar. Baru oge arek baca Al-Fatihah. Ingat alasnya dompet. Tinggalin dompet. Mangkaning aya duit, dompet. Kumaha ya yang disebut khusyuk. Batalkeun, lumpat, amankeun dompet. Eta khusyuk. Ulangi salat. Lain Allahu Akbar, dompet tinggalin. La haula, la haula. Hayu we ti awal dukeun ai, la haula. Salatna geus teu puguh, dompetna leungit. Rugi dua kali. Nu disebut khusyuk mah ikhtiar. Nabi dalam perjalanan dengan sejumlah sahabat menggelar salat di padang pasir, ada ular lewat. Nabi itu dijaga keamanannya oleh Allah, tapi tetap Nabi ikhtiar. Orang mau mendekat, menghindar, itu khusyuk. Jadi lamun urang keur salat aya orai di sejadah, omat batalkeun. Lain sujud atau dipacok ngagoler. Oh cenah mati syahid cenah. Mati syahid di mana? Ya istilah mati syahid keur salat aya orai kala kamere tarang bunuh diri. Mangkaning nu mae bae bunuh diri man qatala nafsa bisaiin ujiba bihi biyaumil qiyamah khalidan mukhalladan fiha abadan. Siapa yang mati karena sebab bunuh diri,
penyebab kematiannya itu akan menjadi siksa baginya di akhirat, dan dia selama-lamanya di neraka, tidak diangkat ku Allah ke surga. Tuh nu bunuh diri mah seumur-umur di neraka. Minum racun kabawa ke neraka. Ngajlang tina tower milu ke neraka. Eta jelema ngajlang teu eureun-eureun. Peso dapur peso dapur milu ke neraka. Dipacok orai milu kan itu. Manehna dimukena cekuk supaya mati syahid di mana? Urang mah ari husu mah ningali ibu keur salat, incu ngagerowok, wah, batalkeun, tingali incu. Itu husu mah, lain incu ngagerowok, yang disebut husu at-tahiyat, sholawat. Beres salat kunaon incu teh katinggang lemari. Lain husu torek eta mah. Semohon sakieu we heula sudah jam 6. Bapak Ibu mah ngeunah cakakak. Kuring mah capek gitu. Mugia sing janten ilmu nu manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kehadiran ibu bapak menjadi saksi kebaikan di akhirat. Allahumma rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wasabbit ana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.